Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pagi hari ini kita masih membahas bangun ruang sisi lengkung. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur dan luas permukaan kerucut, hari ini kita juga masih membahas tentang kerucut ya. Tapi yang akan kita bahas yaitu volume kerucut. Oke anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk pada submateri pada pagi hari ini, yaitu volume kerucut. Pak Dini akan tampilkan sebuah ilustrasi, di mana ilustrasi yang akan Pak Dini tampilkan menggambarkan tentang asal-usul dari volume kerucut. Atau dari mana nih kita bisa dapat rumus volume kerucut. Berikut ilustrasinya. Dari ilustrasi yang pada ditampilkan, kita bisa perhatikan di situ ada 3 buah kerucut dan 1 buah tabung. Nah, dari 3 buah kerucut dan 1 buah tabung ini, dia memiliki kesamaan, yaitu diameter dan tingginya sama ya. Jadi, ketiga kerucut dan 1 buah tabung ini dia memiliki diameter dan tinggi yang sama. Dari ilustrasi yang sedang kita amati bersama-sama, kita bisa melihat bahwa 3 volume kerucut itu sama dengan 1 volume tabung ya. Atau 3 kerucut volume itu sama dengan sebuah volume tabung. Dari ilustrasi yang tadi ditampilkan, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Dari sini kita bisa tarik bahwa volume kerucut sama dengan volume tabung dibagi dengan 3. Bisa kita sederhanakan, jadi volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan volume tabung. Kita masih ingat ya volume tabung? Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung apa anak-anak? Yaitu PR kuadrat T. Ya, betul ya. Maka rumus volume kerucut kita bisa dapatkan 1/3 PR kuadrat T. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa masuk pada contoh soal ya. Kita masuk contoh soal yang pertama, yaitu menentukan volume kerucut. Sebuah kerucut dengan jari-jari alas 14 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Kita masuk tahap penyelesaian, kita tampilkan dulu gambar kerucutnya. Dari soal diketahui jari-jari alasnya yaitu 14 cm dan tingginya yaitu 24 cm. Dari gambar kita bisa tarik diketahui R-nya sama dengan 14 cm. T-nya sama dengan 24 cm. Ditanya apa? Yaitu volume kerucut. Kita masuk tahap selanjutnya, yaitu pada tahap jawab. Volume kerucut sama dengan apa tadi? Yaitu 1/3 PR kuadrat T. Bawahnya sama dengan 1/3 dikali Pi-nya pakai 22/7. Kenapa? Karena kita bisa melihat kalau jari-jari alas kerucut tersebut 14 ya, dan 14 merupakan kelipatan dari 7.
Dikali dengan R kuadrat, R-nya kita diketahui di soal yaitu 14. Karena R-nya kuadrat, maka 14-nya kita tulis 2 kali di sini. Dikali dengan T-nya, di mana T-nya adalah 24. Nah, setelah seperti ini kita perhatikan ada yang bisa disederhanakan. Ada ya. Biar dalam perhitungan kita menghindari jumlah angka yang besar. Jadi meminimalisir perhitungan yang salah. Jadi 3 dengan 24 kita bisa sederhanakan atau 24 dibagi dengan 3 menghasilkan 8. Ada lagi? Ada ya, 7 dengan 14. Atau 14 dibagi dengan 7 yaitu menghasilkan 2. Oke, tahap selanjutnya sama dengan kita tinggal kalikan ya yang atas ya. 1 dikali 22 dikali dengan 2 menghasilkan 44. Dikali dengan 14 dikali 8 menghasilkan 72. Maka sama dengan 44 dikali dengan 72 menghasilkan 3168. Jadi volume kerucut adalah 3168 cm kubik. Masuk contoh soal yang kedua, yaitu menentukan tinggi kerucut jika volume dan jari-jari kerucutnya diketahui. Sebuah kerucut memiliki volume 770 desimeter kubik dan jari-jarinya 7 desimeter. Hitunglah tinggi kerucut tersebut dalam satuan desimeter ya. Kita masuk tahap penyelesaian, kita tampilkan gambarnya. Ada sebuah kerucut di mana kerucut tersebut memiliki jari-jari 7 desimeter di sini. Nah, di sini nih yang kita cari sekarang yaitu tingginya, T-nya berapa nih. Dari gambar kita bisa tarik diketahui dari soal yaitu volume kerucut 770 desimeter kubik dan R-nya berapa? 7 desimeter. Ditanya tinggi kerucut. Masuk tahap selanjutnya yaitu jawab. Kita tulis volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat T. Nah, volume kerucut diketahui ya. Maka kita tulis di bawah volume kerucut yaitu 770 sama dengan 1/3. Pi-nya pakai berapa? Pakai 22/7 ya. Kalau kita lihat R-nya itu merupakan kelipatan 7. Jadi kita pi-nya pakai 22/7. Dikali dengan R-nya pangkat 2. Diketahui di soal R-nya yaitu 7. Maka kita tulis di sini 7 dikali dengan 7. Dikali dengan T-nya ada enggak? Enggak ya, karena T-nya yang kita cari. Maka kita tulis tetap T seperti ini. Pada ini kasih warna yang berbeda agar sedikit membedakan ya yang sedang kita cari. Maka selanjutnya setelah seperti ini kita perhatikan ada yang bisa disederhanakan dulu enggak? Ada ya, yaitu 7 dengan 7 ya. 7 dibagi 7 habis ya atau sama dengan 1. Maka 770 sama dengan, nah ini bisa kita kalikan ya yang bagian atasnya. 1 dikali 22 dikali 7 sama dengan 154. 3-nya kita tulis di sini dikali dengan T karena kita sedang cari T-nya nih di sini. Nah, setelah seperti ini kita bisa pindahkan atau pindah ruaskan 154/3 ya. Kita pindahkan jadi perkalian. Caranya gimana? Tinggal dibalik aja. Dia menjadi sebagai berikut. 770 dikali, nah 154-nya kita pindah ruaskan, dia menjadi perkalian, tapi dibalik ya posisinya. Dia menjadi 3/154. Jadi seperti ini nih. Yang 3-nya tadi di bawah, di ruas yang sebelahnya sekarang menjadi yang di atas dan 154-nya di bawah. Sama dengan T di sini ya yang kita cari. Nah, setelah seperti ini seperti biasa kita lihat ada yang bisa disederhanakan. Oke, ada ya. Yaitu 770 dibagi dengan 154. Berapa dia? Yaitu 5 ya. Maka T kita dapatkan sama dengan 5 dikali 3 yaitu 15. Jadi tinggi kerucut adalah 15 desimeter. Gampang ya? Gampang dong. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Menentukan jari-jari
Nah, sekarang kita cari jari-jarinya nih. Kalau tadi udah cari tingginya, sekarang kita cari jari-jarinya. Jika volume dan tinggi kerucut diketahui. Berikut contoh soalnya. Pasir sebanyak 12.320 meter kubik ditumpuk sampai membentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter. Tentukanlah jari-jari tumpukan pasir tersebut. Kita masuk tahap penyelesaian. Kita tampilkan gambarnya. Ini gambar pasirnya ya. Kurang lebih seperti ini, di mana pasir tersebut memiliki ketinggian 15 meter. T-nya sama dengan 15 meter. Dari gambar kita bisa tarik, diketahui volume kerucut atau volume tumpukan pasir yaitu 12.320 meter kubik. Dan tingginya yaitu 15 meter. Ditanya jari-jari kerucut atau jari-jari tumpukan pasir ya. Maka kita masuk tahap yang selanjutnya yaitu jawab. Kita tulis seperti biasa. Volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Nah, volume kerucut ada ya atau diketahui di soalnya. Maka kita tulis di bawah volume kerucut yaitu menjadi 12.320 sama dengan 1/3 dikali pi-nya pakai berapa nih? Nah, pi-nya udah pada dicoba, ternyata 12.320 itu bisa dibagi dengan 7. Maka pi-nya kita pakai 22/7. Dikali dengan, karena kita sedang mencari jari-jarinya atau R-nya, kita tulis R-nya tetap ya. Karena ini yang sedang kita cari yaitu R kuadrat. Dikali dengan T-nya yaitu 15 meter ya di sini nih. Nah, selanjutnya ada yang bisa disederhanakan nggak nih? Ada ya, yaitu 3 dengan 15. Atau 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Setelah seperti ini kita bisa tulis langkah selanjutnya, yaitu 12.320 sama dengan, nah, ruas sebelahnya kita tinggal kalikan ya, yang bagian atas 1 dikali 22 menghasilkan 22, dikali dengan 5 menghasilkan 110. Nah, 7-nya kita tinggal tulis di bawah di sini ya, per 7 dikali dengan R kuadrat. Maka setelah seperti ini, seperti biasa ya, 110/7 kita pindahkan ke ruas sebelahnya jadi perkalian. Nah, tapi dibalik ya. Nah, dia akan berbentuk sebagai berikut. 12.320 dikali, nah ini 110-nya, dia per 7, dia pindah ke sini, dia menjadi 7 per, nah 110-nya sekarang di bawah ya, sama dengan R kuadrat. Nah, seperti biasa kita mati dulu ya. Ada yang bisa dibagi enggak nih biar enggak ketemu dengan bilangan yang besar ya. Ternyata ada ya, 12.320 bisa dibagi dengan 110 nih. Nah, berapa? Itu menghasilkan 112. Maka R kuadrat sama dengan 112 dikali dengan 7 menghasilkan 784. Nah, karena yang kita cari adalah R ya, maka R kita dapatkan atau R sama dengan akar dari 784. Ya, kalau kita mau cari R, karena di sini ada R kuadrat, maka di ruas sebelahnya kita gantikan dengan akar. Maka R sama dengan akar dari 784 adalah 28. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, jari-jari kerucut adalah 28 meter. Oke, itu aja pertemuan pada pagi hari ini, cukup singkat ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.